Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1911. Stephen tidak tahu banyak tentang Qin Shou, jadi dia merasa sangat aneh saat melihat Qin Shou seperti ini untuk pertama kalinya. Penampilan pria ini dan apa yang dia katakan benar-benar bertentangan. Penampilan Anda, tetapi kata-kata yang Anda ucapkan dijilat ekstrim. Stephen telah melihat seseorang yang kedinginan dan menjilati seekor anjing, tetapi Qin Shou adalah satu-satunya yang dapat menggabungkan keduanya. Stephen tidak lagi meminta Qin Shou untuk berjalan berdampingan dengannya, dia berjalan maju sendiri, dan akhirnya sampai di kantor Qin Shou di bawah bimbingan para penjaga penjara. Dekorasi kantor Qin Shou sangat sederhana, dan tidak ada yang perlu diperhatikan. Beberapa orang duduk terpisah. Aku akan menyiapkan makan malam dengan Lisi. Direktur, silakan mengobrol baik dengan sipir, kata Li Pait, dan mengedipkan mata pada Lisi. Lisi mengerti dan meninggalkan kantor bersama Li Pait. Stephen duduk berhadapan dengan Qin Shou. Qin Shou masih memiliki wajah dingin, dan Stephen tampak sedikit malu, karena dia dijilat oleh Qin Shou 2 kali sebelumnya, dan dia tidak terbiasa dengan Qin Shou saat ini, jadi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, keduanya akhirnya ingin memecah kesunyian. Sudah berapa lama kamu di sini? Stephen bertanya, seolah-olah pemimpin itu berbelasungkawa kepada orang-orang dan mengatakan berapa banyak uang yang kamu hasilkan sebulan. 2,5 bulan, kata Qin Shou. Tidak lama lagi, bisakah kamu beradaptasi dengan lingkungan kerja di sini? Stephen bertanya lagi. Aku tidak bisa beradaptasi, tetapi setiap kali aku berpikir untuk memikul tanggung jawab berat dari klan naga dan direktur, tidak peduli seberapa keras atau melelahkannya aku akan mengertakkan gigi dan bertahan, kata Qin Shou dengan ringan. Kamu sepertinya tidak mengatupkan gigi dan gigi. Stephen melihat ekspresi acuh tak acuh Qin Shou, dan tidak bisa membantu tetapi bersumpah di dalam hatinya, tetapi dia berkata, tanah pengasingan sangat penting bagi naga klan dan kerajaan naga. Tempat di mana penjahat paling kejam di kerajaan naga di penjara, begitu mereka pergi dari sini, mereka akan berdampak besar pada dunia luar, jadi peranmu sangat besar. Qin Shou mengangguk. Setelah itu, penelitian jatuh ke dalam keheningan singkat. Stephen benar-benar tidak tahu apa yang harus dibicarakan dengan Qin Shou, dan Qin Shou sepertinya tidak dapat menemukan apapun untuk memuji Stephen, jadi mereka berdua berhenti berbicara. Setelah beberapa menit, Stephen tiba-tiba berkata, saya datang ke sini dengan tergesa-gesa kali ini, dan saya mengalami beberapa insiden di jalan, jadi semua yang perlu dilakukan harus diselesaikan dalam waktu singkat. Anda pergi ke penjara. Keluarkan file log dan berikan kepada saya. Direktur benar-benar manajer yang hebat, dan dia adalah model untuk dipelajari oleh generasi saya. Qin Shou bangkit dan berjalan ke depan rak buku berikutnya untuk membukanya, dan mengeluarkan folder darinya berjalan ke Stephen. Dia menyerahkan folder itu ke Stephen. Ini adalah catatan penjara. Qin Shou menyerahkan folder itu kepada Stephen. Stephen membuka folder itu. Ini adalah buku harian Qin Shou dari sini sampai sekarang. Yang disebut buku harian itu sebenarnya mirip dengan buku harian, hanya saja ia mencatat lebih banyak detail. Buku harian Qin Shou sangat lengkap, dicatat setiap hari, dan dia telah membuat catatan terperinci tentang semua yang terjadi di penjara, apa yang dia makan hari ini, siapa yang membuat masalah lagi, berapa kali salju turun di luar, berapa kali ditiup angin, semuanya tercatat di dalam folder. Melihatnya, Stephen melihat sesuatu yang dia inginkan. Angin, hujan, dan salju di luar sini semuanya teratur. Stephen bertanya, "Yah, angin bertiup 6 kali sehari, 1,5 jam setiap kali, dan salju bertiup 3 kali sehari, setiap 2 jam, tetapi tidak jelas kapan angin bertiup dan kapan salju turun setiap hari."
Itu hujan setiap setengah bulan sekali, dan setiap menit 10 hari, kata Qin Shou. Hanya satu pertandingan dalam setengah bulan. Apakah sangat sedikit? Stephen bertanya dengan heran. Ya, Qin Shou mengangguk. Hujan terakhir adalah 14 hari yang lalu, artinya, mungkin akan ada hujan besok. Stephen bertanya dengan mata menyipit. Ya, hujan adalah hal yang paling langka di sini, tetapi ketika kamu datang ke sini, itu cukup untuk menunjukkan bahwa kamu adalah yang terpilih, ketua, kata Qin Shou. Bisakah kamu berhenti memujiku? Stephen memandang Qin Shou dengan sedikit kesal, tidak apa-apa untuk dijilat 2 kali, menjilat terus-menerus, menjilat tanpa berpikir, benar-benar tidak nyaman. Aku tidak memujimu, aku hanya menjelaskan fakta, dan fakta ini adalah bahwa kamu pasti salah satu orang langka di dunia saat ini yang menggabungkan banyak keuntungan menjadi satu, kata Qin Shou. Stephen tidak berdaya, dan mengubah topik pembicaraan, apakah Anda tahu jam berapa besok akan turun hujan? Sayangnya, saya tidak tahu, hujan ringan sama acaknya dengan angin dan salju. Kata Qin Shou. Oh. Stephen mengangguk. Bab 1912. Menurut rencana, dia akan pergi mencari sisa-sisa kompas besar saat fajar besok untuk mencari tahu, dan kemudian pergi sebelum kumbang emas tiba. Tetapi jika besok benar-benar ada hujan musim semi-es yang sangat dingin, bagaimana mungkin dia tidak melakukannya? Saya harus menunggu hujan ini. Lagi pula, mata air es yang sangat dingin adalah bahan yang sangat baik untuk mengisi daya. Jika dapat ditetesi hujan seperti itu, pasti akan memberikan dorongan besar untuk kemajuan pengisiannya. Tapi sekarang dia tidak tahu kapan hujan akan datang. Bagaimana jika dia datang ketika dia pergi ke reruntuhan? Jika Anda melewatkannya, Anda harus menunggu setengah bulan lagi, lebih baik menunggu di sini, tetapi dia tidak bisa menunggu terlalu lama di sini, karena kawanan kumbang emas akan segera menyusul di sini, dan dia tidak akan berani melakukannya tunggu saat itu. Pasang kumbang emas dijamin akan membiarkan orang di sini pergi. Meskipun kumbang emas tidak menyerang Li Si sebelumnya, tetapi pada saat itu hanya ada Li Si dan dia. Referensinya tidak kuat. Tidak ada yang tahu standar apa kumbang emas didasarkan pada. Ya, mungkin dia menargetkan kerangka, dan mungkin juga didasarkan pada kekuatan-kekuatannya. Dia hanya menyerang yang kuat dan bukan yang lemah, jadi dia membiarkan Li Si pergi begitu saja. Waktu jika ini masalahnya, kumbang emas datang ke sini pasti akan menimbulkan ancaman besar bagi semua penjahat. Sulit, Stephen jatuh ke dalam keterikatan yang dalam. Qin Shou, apakah kamu pernah melihat kumbang emas? Stephen tiba-tiba bertanya. Tidak, kumbang emas adalah makhluk legendaris, dan kurasa banyak orang belum pernah melihatnya, kata Qin Shou. Aku sudah melihatnya, kata Stephen. Sutradara memang yang terpilih, dan dia bahkan bisa melihat kumbang emas legendaris. Sungguh menakjubkan, kata Qin Shou. Dia berseru di mulutnya, tetapi tidak ada ekspresi terkejut di wajahnya, seolah-olah dia sedang membaca dari sebuah buku. Untungnya, Stephen tidak lagi terkejut dengan perilakunya. Dia berkata pada dirinya sendiri, dalam perjalanan ke sini, kami bertemu dengan kumbang emas yang mengejar dan membunuh mereka. Ada banyak kumbang emas, dan segerombolan serangga telah terbentuk. Bahkan aku bisa, jangan hentikan kumbang emas. Apa yang saya khawatirkan sekarang adalah apakah kumbang emas akan mengejar saya di sini. Saya menemukan bahwa kumbang emas memiliki cara untuk melacak saya. Kami pergi ke beberapa tempat, dan kumbang emas mengejar saya. Itu ada di sini. Jika kamu tinggal di penjara, kurasa kumbang emas tidak akan mengejarmu, kata Qin Shou. Mengapa? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena penjara dilindungi oleh kekuatan surgawi Anda, kumbang emas benar-benar tidak berani melakukan serangan apapun, kata Qin Shou. Stephen memiliki rambut hitam, dan berkata tanpa berkata-kata, seperti yang saya katakan tadi, kumbang emas telah mengejar dan membunuh kita beberapa kali. Oh, itu benar.
Qin Shou sepertinya menyadari celah dalam kata-katanya, dan berhenti. Kemudian dia berkata, namun, saya masih tidak berpikir kumbang emas akan datang. Dan mengapa sekarang? Stephen bertanya. Saya telah memeriksa materi yang relevan, dan kumbang emas hanya muncul satu kali, ketika penjara sedang dibangun, tetapi mereka hanya muncul di pinggiran penjara. Saat itu, mereka memakan salah satu pembuat penjara, sementara yang lain bersembunyi. Setelah memasuki penjara, kumbang emas itu tidak terus mengejar, jadi semua orang melarikan diri, kata Qin Shou dengan serius. Apakah kamu hanya makan satu orang dari awal sampai akhir? Tanya Stephen. Ya, Qin Shou mengangguk. Apakah ada yang spesial dari orang itu? Stephen bertanya lagi. Menurut catatan, orang itu dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik teratas klan naga pada waktu itu, dan dia dikirim ke sini terutama untuk melindungi semua pekerja konstruksi, kata Qin Shou. Siapa namamu? Stephen bertanya. Ini disebut Ban Gu, kata Qin Shou. Ban Gu. Stephen tidak memiliki kesan sedikit pun tentang nama itu. Jika tebakannya benar dan kumbang emas hanya merasakan kerangka, maka kemungkinan orang bernama Ban Gu juga memiliki kerangka di tubuhnya. Stephen menemukan puing-puing di medan perang di luar wilayah, dan juga menemukan 3 jenis reruntuhan, tetapi Stephen tidak berpikir dia adalah satu-satunya yang menemukan reruntuhan itu. Kemungkinan besar orang bernama Ban Gu juga mendapatkan kerangka itu secara kebetulan, tetapi tingkat kerangkanya tidak boleh tinggi, jika tidak, dia tidak akan dimakan oleh kumbang emas. Mengapa iklim di sini sangat berbeda dari lingkungan sekitarnya? Tidak ada angin, tidak ada hujan, dan tidak ada salju di sini. Seperti mata badai. Angin bertiup kencang di luar, tetapi di dalam tidak ada bahaya. Stephen diminta. Aku tidak tahu. Qin Shou menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Apakah tidak ada catatan yang relevan? Tanya Stephen. Catatan yang relevan hanya mencatat proses penemuan tempat ini. Saat itu, tim ekspedisi ilmiah sedang menyelidiki di segitiga setan. Secara kebetulan, mereka mendapat peta jalan, dan kemudian menemukan tempat ini. Peta jalan itu adalah peta asli dari tanah pengasingan. Belakangan, banyak fragmen peta ditemukan satu demi satu, dan akhirnya peta saat ini disusun, jelas Qin Shou. Oh. Stephen mengangguk. Pada saat itu, pejabat senior klan naga berpikir bahwa situasi putus asa seperti itu sangat cocok untuk membangun penjara, jadi mereka membangun tanah pengasingan di sini, lanjut Qin Shou. Jadi begitu. Stephen tersenyum dan berkata, bagus bagimu untuk berbicara seperti ini, jangan selalu menyanjungku. Aku tidak menyanjungmu dengan sengaja. Semua yang aku katakan adalah pemikiran paling tulus di hatiku. Kamu mempesona seperti bintang. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan kekagumanku padamu. Senyum membeku di wajahnya. Ini benar-benar kesempatan untuk menjilat. Bab 1913. Bos, sipir, dapur sudah menyiapkan makanan, tolong pindah ke restoran. Kapten penjaga penjara Lipait mendorong pintu kantor, menyelesaikan rasa malu yang aneh antara Stephen dan Qin Shou. Keduanya berjalan menuju restoran. Lingkungan restorannya cukup bagus, dengan luas sekitar 200 meter persegi, hanya ada 4 atau 5 meja, dan di sebelahnya ada ruang pribadi. Sudah lewat waktu makan, jadi tidak ada orang di aula. Lipait membawa semua orang ke kamar pribadi di sebelah, dan sudah ada beberapa orang di kamar pribadi. Yang paling mengejutkan Stephen adalah ada seorang wanita di antara orang-orang ini, dan dia tidak mengenakan seragam naga. Ini sedikit membuka mata Stephen. Anda harus tahu bahwa hanya ada 2 jenis orang di tanah pengasingan, satu tahanan, dan yang lainnya adalah klan naga. Klan naga memakai seragam, dan para tahanan memakai seragam penjara, seperti wanita di depannya. Mengenakan congsam merah dengan belahan tinggi, yang belum pernah didengar Stephen. Direktur, ini adalah kader klan naga kita di sini. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Zhou Quan, dan ini adalah
Li Pait tersenyum dan memperkenalkan semua orang di meja kepada Stephen, kecuali wanita itu. Itu adalah dirindukan. Wanita itu memandang Stephen dengan mata mengedip, dan Stephen juga menatapnya lagi. Dari sudut pandang Stephen, wajah wanita itu bisa sekitar 8 poin, tetapi sosoknya pasti 9,5, terutama dengan latar belakang Chongsam, seluruh tubuhnya tidak rata, membuat orang merasa berdaging. Telur itu terkejut. Direktur, ayo, silakan duduk. Li Peida menyeret Stephen ke kursi utama dan meminta Stephen untuk duduk. Setelah Stephen duduk, Qin Shou duduk di sisi kiri Stephen, dan Li Pait tidak duduk di sisi kanan Stephen, melainkan wanita itu. Begitu wanita itu duduk, aroma samar masuk ke hidung Stephen. Bau ini sangat menyenangkan, berbeda dengan parfum biasa, sedikit mirip dengan wewangian tubuh. Pede, bukankah kamu berencana untuk memperkenalkan kecantikan ini? Stephen menunjuk ke arah wanita itu dan bertanya dengan tenang. Li Pait menunjukkan senyum ambigu kepada Stephen, lalu berjalan ke Stephen, membungkuk dan berbisik, Direktur, ini asisten Anda yang telah berada di sini selama 2 hari terakhir. Dia dapat membantu Anda dengan apa saja. Mengenai namanya, Anda mungkin belum pernah mendengarnya di usia Anda, tetapi dia adalah sosok terkenal lebih dari 50 tahun yang lalu. Lebih dari 50 tahun yang lalu. Tanda tanya. Stephen sedikit mengernyit dan menatap wanita di sebelahnya. Wanita ini terlihat paling tua 30 tahun, bagaimana dia menjadi terkenal lebih dari 50 tahun yang lalu. Lebih dari 50 tahun yang lalu, gelombang bandit muncul di wilayah Kerajaan Naga. Orang-orang ini sangat kuat. Total ada 13 dari mereka. Kami menyebut mereka 13 elang dari dataran tengah. Wanita ini adalah termuda dari 13 elang pada waktu itu. Karena tubuhnya memiliki aroma yang aneh, maka orang-orang di dunia memanggil Xiang Fei. Belakangan, 13 elang dikepung oleh klan naga, beberapa dari mereka terbunuh atau terluka, dan beberapa lainnya terluka. Ditangkap dan dikirim ke pengasingan, dan Xiang Fei adalah salah satunya, kata Li Pait. Apakah kamu sudah berjalan di sungai dan danau lebih dari 50 tahun yang lalu? Stephen menatap wanita yang dikenal sebagai Xiang Fei dan bertanya dengan heran. Ya, Direktur Lin. Xiang Fei menunjukkan senyum malu-malu, senyum ini menawan, orang tidak bisa menahan perasaan jantung mereka berdetak lebih cepat dan memerah. Lalu berapa umurmu tahun ini? Stephen bertanya dengan ekspresi aneh. Tahun ini, keluarga budak baru saja mencapai usia 70 tahun, kata Xiang Fei. Persetan. Meskipun Stephen telah menebak di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan persetan di dalam hatinya ketika dia mendengar pihak lain mengakuinya sendiri. Ini adalah wanita yang cukup tua untuk menjadi neneknya sendiri. Stephen melihat Xiang Fei dari atas ke bawah. Xiang Fei menundukkan kepalanya, dia terlalu malu untuk melihat langsung ke arah Stephen. Kamu tidak akan menjadi yang termuda. Stephen bertanya. Ketika saya berusia 20-an, keluarga saya pernah makan buah merah liar di medan perang asing. Sejak saat itu, penampilan keluarga saya tetap sama seperti di usia 20-an. Direktur Lin, jangan berpikir bahwa keluarga saya sudah sangat tua. Tapi tubuhku tidak berbeda dengan gadis biasa berusia 20 tahun. Xiang Fei mengedipkan mata pada Stephen dan berkata. Melihat wanita ini berusia 20-an dan 70-an, Stephen masih sedikit tidak dapat diterima, dan yang membuatnya paling tidak dapat diterima adalah pihak penjara benar-benar membiarkan wanita ini menemaninya, dan dia bisa melakukan apa saja. Ini adalah suap seksual Qi Guo. Apakah reputasi Lao Su sudah busuk di sini? Bahkan orang-orang di sini tahu cara menjilat wanita. Stephen sedikit kesal di dalam hatinya, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia melirik Li Pait dan berkata, tanah pengasingan adalah penjara terpenting di Kerajaan Naga. Kamu benar-benar mengatur para tahanan di penjara untuk menemani Anda. Anda tidak takut mereka tiba-tiba terluka. Apakah Anda sudah menyelesaikan permainan ini? Bab 1914.
Direktur, kami hanya memiliki Xiang Fei sebagai wanita, jadi kami hanya bisa membiarkannya datang. Anda dapat yakin tentang keamanannya. Orang-orang di penjara harus menyuntikkan narkoba setiap hari untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat menggunakannya. Kekuatan bela diri, dia hanyalah orang biasa sekarang, dia tidak dapat menyakitimu sedikit pun, kata Li Pai. Omong kosong, kata Qin Shou tiba-tiba. Li Pai tertegun sejenak, dan menatap Qin Shou dengan ketakutan, tidak mengerti mengapa Qin Shou tiba-tiba memarahinya. Stephen menyipitkan mata ke arah Qin Shou. Atas nama direktur paling kuat di dunia, bahkan jika Xiang Fei tidak menyuntikkan obat-obatan, bahkan jika dia 10 kali lebih kuat dari sekarang, bagaimana dia bisa menyakiti direktur, kata Qin Shou dengan serius. Brengsek, Stephen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu di dalam hatinya, dan kemudian berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Para tahanan ini seharusnya menjalani hukuman mereka di penjara. Bagaimana kamu bisa membiarkan mereka keluar dan berjalan-jalan? Sesuka hati, kirim mereka kembali. Direktur, Anda, hanya mari kita pertahankan keluarga budak. Keluarga budak bisa bermain dengan segala macam trik. Kata Xiang Fei sambil memegang tangan Stephen, sedikit menyandarkan tubuhnya ke Stephen. Keharuman tubuh di tubuhnya memang sangat menggoda. Stephen merasa sedikit terganggu saat menciumnya, tapi dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tertarik dengan karakter setingkat nenek. Tanda seru. Dengan bersemangat melepaskan tangannya dan berdiri, memelototi Stephen. Seorang wanita berusia 70-an yang membakar, membunuh, menjarah, dan melakukan semua jenis kejahatan di luar, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk melayani saya? Stephen berkata dengan nada mengejek. Kamu bajingan, beraninya kamu. Xiang Fei menunjuk Stephen, dan baru saja akan memarahi sesuatu, Li Pai mendengus dingin. Xiang Fei segera menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya, dan kemudian memasang ekspresi menyedihkan dan berkata, Direktur Lin, saya tidak masuk akal saat itu, jadi saya tersesat. Saya telah menjalani lebih dari 50 tahun penjara di sini. Saya sudah menyadari kesalahan saya, tolong berhenti mempermalukan saya. Saya mendengar bahwa Anda adalah yang termuda di antara 13 elang. Tanya Stephen. Yah, karena aku yang termuda, aku peringkat terakhir, kata Xiang Fei. Kalau begitu kamu tidak ingin dipanggil Xiang Fei lagi, panggil dirimu Sisan Xiang, hahaha. Stephen tertawa. Wajah Xiang Fei menjadi hitam lagi, dan dia tampaknya memiliki kecenderungan untuk mengamuk. Bahwa dia, karena sutradara tidak membutuhkannya, maka jangan biarkan dia merusak pemandangan di sini. Li Pai dengan cepat berkata kepada yang lain. Segera, dua orang maju dan memborgol selir siang dan keluar dari kotak. Direktur Lin, Anda adalah pria pertama yang sangat saya ingat dalam 50 tahun terakhir. Saya harap kita bisa lebih dekat secara kebetulan. Xiang Fei meninggalkan kalimat seperti itu ketika dia meninggalkan kamar pribadi. Direktur, harap tenang. Saya pasti akan meminta penjaga penjara untuk memperlakukannya dengan baik nanti, kata Li Pai. Tidak apa-apa, tapi aku ingin memberitahumu sesuatu tentang Lao Li. Ada banyak desas-desus palsu tentangku dari dunia luar. Dengarkan saja hal-hal itu dan jangan percaya semuanya, kata Stephen dengan ringan. Ya, lalu siapa, Chef? Ayo kita layani. Teriak Li Pai. Oke. Stephen melirik Qin Shou dan kemudian ke Li Pai. Hanya dalam beberapa menit, Stephen sebenarnya telah menangkap banyak informasi. Di penjara ini, rasa keberadaan Qin Shou sangat lemah, dan Li Pai adalah orang yang berbicara dan melakukan sesuatu dari awal sampai akhir, dan selir siang itu sangat takut pada Li Pai, jika tidak, kata-kata Li Pai tidak akan ada. Mampu membuatnya menahan amarahnya. Ini adalah situasi yang sangat tidak normal di penjara. Masuk akal untuk mengatakan bahwa posisi sipir adalah yang tertinggi, dan dia menjanjikan segalanya di penjara. Namun, dari situasi saat ini,
pamor Li Pait di tanah pengasingan tampaknya meningkat. Melebihi Qin. Tipis. Tentu saja, situasi seperti itu bukan tidak mungkin untuk dijelaskan. Misalnya, Qin Shou datang ke sini untuk waktu yang singkat dan yayasannya dangkal, tetapi Stephen tidak dapat sepenuhnya menerima penjelasan seperti itu di atasnya. Stephen menyimpan keraguan di dalam hatinya, dia merasa bahwa penjara ini mungkin lebih rumit dari yang dia bayangkan. Tak lama kemudian, makanan pun disajikan. Direktur, tempat kita tidak ada bandingannya dengan dunia luar. Barang-barang dikirim terlebih dahulu dan didinginkan, jadi ini satu-satunya cara untuk pergi. Tolong bersabarlah, Li Pait berkata dengan senyum rendah hati. Ada banyak makanan enak di luar sana, jadi tidak apa-apa datang ke sini sesekali untuk mengenang kepahitan dan rasa manis. Ayo semuanya, silakan, jangan terlalu sopan, kata Stephen. Semua orang mengangguk satu demi satu, mengambil sumpit mereka dan makan. Li Pait mengambil sebotol multai dan mengisi ulang segelas untuk Stephen, lalu satu lagi untuk Qin Shou, dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Sipir, tolong angkat gelas, kata Li Pait. Qin Shou mengangguk, mengambil gelasnya dan berdiri dan berkata, "Selamat datang Direktur Jenderal untuk datang ke tanah pengasingan untuk memandu pekerjaan. Kita semua telah merasakan perhatian dari puncak klan naga, dan kami pasti akan bekerja lebih keras di masa depan. Saya tidak akan mengecewakan Direktur. Saya tidak tahu cara minum, tetapi saya harus minum ketika Direktur datang hari ini, karena Direktur adalah orang yang paling saya hormati, dan saya akan melakukannya terlebih dahulu untuk menghormati." Setelah selesai berbicara, Qin Shou menggerutu setelah minum anggur, dia duduk tanpa menunggu siapapun. Stephen sudah terbiasa dengan sikap Qin Shou, dia berkata sambil tersenyum, "Ayo, semuanya, mari kita bicarakan bisnis besok dan minum hari ini." Lakukan. Semua orang berteriak. Bab 1915. Kehidupan malam di penjara sangat membosankan, tidak ada internet, bahkan panggilan telepon dengan dunia luar. Tempat ini benar-benar terisolasi dari dunia luar, sehingga minum menjadi satu-satunya hiburan bagi para penjaga penjara. Mempertimbangkan bahwa penjaga penjara di sini umumnya berada di bawah tekanan yang terlalu besar, eselon atas klan naga juga menyetujui budaya minum di sini. Salah satu akibatnya adalah orang-orang di sini sangat suka minum, dan karena suhunya umumnya rendah, orang-orang di sini minum alkohol bermutu tinggi. Hanya butuh 1 jam bagi Stephen untuk duduk, dan dia membunuh setidaknya 1 botol Feitian Multai per kapita. Stephen tidak minum lebih sedikit. Awalnya, dalam kapasitasnya, cukup bagi orang lain untuk minum bersamanya dan dia ingin mengolok-oloknya, tetapi Stephen tidak mengudara. Pada dasarnya, dia melakukannya ketika orang lain melakukannya dia. Pada pukul 11, sudah ada 2 botol multai per kapita, dan mereka yang peminumnya buruk sudah tidur di atas meja Stephen. Seorang peminum yang baik menemukan tempat lain untuk membuat teh. Li Pait lah yang membuatkan teh untuk Stephen, dan Qin Shou juga ada di sana, tetapi karena dia tidak tahan dengan alkohol, dia meletakkan dagunya di satu tangan dan menyipitkan matanya begitu dia duduk. "Ini adalah teh yang kami tanam di tanah pengasingan, tepat di belakang penjara. Rasanya mungkin tidak sebagus teh kelas atas di luar, tetapi memiliki rasa yang istimewa," kata Li Pait sambil membuat teh. "Sudah berapa lama kamu di sini, Lao Li?" Stephen bertanya. "Jika kamu menghitungnya, seharusnya 13 tahun, kata Li Pait. "Kalau begitu kamu sudah ada di sini ketika Kai Hui ada di sini," kata Stephen. "Ya, saya telah bersama Tuan Kai selama lebih dari 10 tahun. Tuan Kai sudah lama berada di sini ketika saya datang ke sini. Tuan Kai sangat baik kepada kami, tapi sayang sekali, hei," mendesah. "Apakah dia menaklukkan semua orang di bawah Kai Hui di sini?" Stephen bertanya. "Yah, Tuan Kai cukup pintar, dan dia telah menaklukkan banyak orang, tetapi orang-orang itu memiliki pemikiran mereka sendiri.
Hanya dengan mengikuti Tuan Kai mereka dapat pergi dari sini, jika tidak mereka akan kesepian di sini selama sisa hidup mereka. Kata Li Pait. Mengapa kamu tidak pergi dengan Tuan Kai saat itu? Tanya Stephen. Hei, saya hanya seorang karyawan di bawah Tuan Kai. Tuan Kai telah dipromosikan dan pergi. Saya bisa pergi kemanapun saya mau. Ketika Tuan Kai pergi, saya adalah penjabat sipir untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, Tuan Qin sipir datang. Ketika datang ke sipir Qin, dia juga sangat sedih. Dia tidak terlalu tua, tetapi karena pengaruh Tuan Sun, dia ditugaskan ke tempat yang tidak ada kotoran. Sipir kemampuan Qin adalah Direktur, Anda benar-benar dapat mempertimbangkan untuk memindahkannya dari sini, agar tidak menyia-nyiakan kemampuannya. Kata Li Pait. Kamu. Stephen menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa itu adalah tabu di lingkungan resmi bagi bawahan untuk menjadi perantara bagi atasan? Wajah Li Pait sedikit berubah, dan kemudian dia berkata, maaf Direktur, saya hanya minum terlalu banyak. Sedikit mabuk. Tidak apa-apa, hanya ada kita bertiga di sini, dan jika saya tidak berdebat dengan Anda, tidak ada yang akan menyalahkan Anda, tetapi Anda tetap harus lebih hati-hati di masa depan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu dikirim ke sini? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku minta datang ke sini, kata Li Pait. Aktif. Stephen tertegun sejenak, dan bertanya, mengapa Anda datang ke sini atas inisiatif Anda sendiri? Tidak ada orang normal yang mau datang ke tempat ini di mana tidak ada yang terjadi. Oke bagi saya untuk mengatakannya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, seorang pria yang dijuluki Jagal menyerang kantor klan naga dan membunuh banyak anggota klan naga. Ketika saya sampai di sini, saya berinisiatif untuk melamar ke sini, hanya melihat tukang daging ini sangat menderita di sini, dan aku ingin dia hidup damai. Li Pait berkata dengan tatapan dingin di matanya. Apa yang terjadi padanya? Stephen bertanya. Di antara anggota klan naga yang dibunuh olehnya saat itu adalah kekasihku, kata Li Pait dengan wajah terluka. Begitulah. Stephen tiba-tiba menyadari. Sejujurnya, setelah saya datang ke sini, saya mencoba yang terbaik untuk menyiksa tukang daging. Otoritas yang lebih tinggi tidak dapat membunuhnya karena beberapa alasan, tetapi mereka tidak mengatakan bahwa saya tidak dapat menyiksanya. Saya menyiksanya selama 13 tahun. Li Pait berkata dengan wajah muram. Stephen menghela nafas, dia bisa mengerti suasana hati Li Pait, kekasihnya dibunuh, tetapi penjahat itu tidak bisa dihukum mati, maka dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyiksa pihak lain, membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Direktur, saya tahu apa yang saya lakukan melanggar aturan, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Menyiksa dia adalah keinginan saya yang sudah lama saya hargai, kata Li Pait. Aku tidak mendengar apa-apa. Stephen mengangkat bahu. Terima kasih, Direktur, Anda adalah orang yang baik, kata Li Pait penuh terima kasih. Buat pengaturan besok, saya akan bertemu dengan tahanan, kata Stephen. Sudah diatur. Kamu bisa bertemu dengan mereka besok saat rilis, kata Li Pait. Baiklah. Sudah larut, aku akan kembali istirahat dulu. Jaga Qin Shou. Stephen meminum teh di cangkir, bangkit dan berkata. Sipir akan mengirimnya kembali ketika dia bangun, kata Li Pait. Stephen mengangguk, lalu berjalan keluar kantor dan berjalan ke kediamannya di bawah pimpinan seorang penjaga penjara. Bab 1916. Tidak butuh waktu lama bagi Stephen untuk datang ke kamarnya di penjara. Kamarnya sangat bagus, sepertinya untuk menghibur orang. Stephen duduk di sofa, menyilangkan kaki, dan mengerutkan kening. Bahwa Li Pait menceritakan beberapa masa lalunya malam ini, dan juga menceritakan beberapa rahasianya yang tersembunyi. Li Pait tidak mungkin mengungkapkan perasaannya. Dari sudut pandang Stephen, setiap kata yang diucapkan Li Pait memiliki tujuan. Misalnya, malam ini dia menyarankan agar Stephen membawa Qin Shou pergi.
Dia berpura-pura tidak ingin menyia-nyiakan bakat Qin Shou, tetapi sebenarnya, dia mungkin ingin mengusir Qin Shou. Misalnya, dia mengatakan bahwa kekasihnya terbunuh. Nah, meskipun dia sangat sedih, Stephen tidak benar-benar melihat jenis rasa sakit yang benar-benar menembus sumsum tulang di matanya. Yang disebut kesedihannya dangkal, dan tujuan dia mengucapkan kata-kata ini, kemungkinan besar, itu untuk beri Stephen rasa keintiman. Stephen merasa bahwa Li Pait sangat sulit. Awalnya, dia datang ke tanah pengasingan kali ini hanya untuk reruntuhan, tetapi setelah melihat Li Pait, Stephen memikirkan hal lain di benaknya. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Pagi-pagi keesokan harinya, trompet nyaring terdengar di tanah pengasingan. Stephen dipimpin oleh penjaga penjara ke taman bermain di tengah penjara. Saat ini, banyak orang berkumpul di taman bermain. Orang-orang ini berbaris, dan di sekitar mereka berdiri penjaga penjara dengan peluru tajam. Semua orang memakai borgol dan belenggu di tangan dan kaki mereka, dan semua orang tidak muda. Yang termuda mungkin adalah Sisan Siang dengan wajah berusia 20-an. 13 Siang sepertinya masih memikirkan apa yang terjadi tadi malam, berdiri di barisan dengan wajah dingin. Berdiri di sebelah Sisan Siang adalah seorang pria dengan rambut yang sangat tebal. Pria ini memiliki bekas luka di wajahnya, yang membuat orang merasa sangat kuat. Dia berdiri tegak dan menatap lurus ke arah Stephen. Stephen hanya melirik ke pihak lain, dan kemudian melihat ke pihak lain. Baginya, orang-orang di sini semua bajingan, mereka semua adalah pembangkit tenaga tingkat Raja Bela Diri. Beberapa orang mungkin telah menembus tingkat Dewa Perang di tahun-tahun ini, tapi jadi apa, di era kekuatan tempur eksplosif saat ini, Dewa Perang level sudah tidak kentut lagi, apalagi orang-orang ini semua disuntik dengan semacam obat bius. Stephen melihat sekitar 30 orang di depannya, dan dia yakin dia bisa membunuh mereka semua dalam waktu 10 detik, dan saat itulah semua orang berada di puncaknya. Namun, orang-orang ini tidak berpikir bahwa Stephen memiliki kemampuan untuk menyesuaikan semuanya dalam 10 detik. Terlebih lagi, mereka tidak berpikir bahwa Stephen adalah lawan mereka, karena Stephen tampak lemah dalam menulis. Dan yang terakhir dari orang-orang ini ditangkap 2 tahun lalu, Stephen masih belum diketahui, karena kurangnya informasi, siapa yang tahu bahwa kepala klan naga di depannya akan menjadi orang yang paling kuat di dunia saat ini. Bahkan jika mereka tahu bahwa Stephen adalah orang terkuat di dunia saat ini, mereka tidak akan merasakan apa-apa, karena di era ketika mereka ditangkap, mereka juga jarang orang kuat di dunia. Jika Xiao Chen-tian muncul di sini itu masih bisa menarik perhatian mereka, karena Xiao Chen-tian adalah sosok setinggi langit-langit di zaman mereka. Adapun Stephen, mereka berpikir bahwa Stephen adalah sarana yang kuat atau orang yang mulia, jadi dia menjadi klan naga saat ini. Apa yang kamu lihat, dan jika kamu melihat lagi, aku akan menggali bola matamu. Pria kasar yang berdiri di sebelah Sisan Siang berkata kepada Stephen dengan ekspresi panik. Stephen melirik ke pihak lain, lalu ke Li Pait. Siapa ini? Stephen bertanya. Orang ini bernama Chen Yong, dijuluki Cakar Baja. Ketika dia masih muda, dia bergabung dengan Sekte Cakar Elang. Pada usia 28 tahun, Cakar Elang mencapai prestasi besar. Dia adalah pemimpin generasi muda saat itu. Pada usia 38, dia sudah menjadi Raja Bela Diri peringkat 6. Kemudian, dia berselisih dengan pemilik gerbang Cakar Elang, dan secara paksa merobek pemilik gerbang Cakar Elang menjadi 99-81 potong. Dia ditangkap oleh Raja Naga Putih 8 tahun lalu dan dikirim ke pengasingan. Dia lebih dekat dengan Xiang Fei. Orang ini pada dasarnya sombong, jadi jangan perhatikan dia, kata Li Pait. Oh. Stephen mengangguk dan berjalan di depan Chen Yong. Chen Yong menyeringai dan berkata, orang sepertimu, aku bisa mencabik-cabikmu dengan satu jari. Apakah kamu tahu siapa aku? Stephen bertanya. Bukankah hanya pejabat generasi kedua yang menjadi kepala klan naga melalui koneksinya? Mengapa? Apakah Anda ingin memamerkan otoritas Anda?
Biarkan saya memberitahu Anda, saya tidak akan takut pada sampah seperti Anda yang adalah orang luar yang kuat dan bekerja di tengah, kata Chen Yong dengan kejam. Chen Yong, tutup mulut. Kepala Lin. Li Pait hanya ingin mengungkapkan identitas Stephen, tetapi Stephen memberinya isyarat diam. Li Pait hanya bisa tutup mulut. Setelah itu, Stephen menatap Chen Yong sambil tersenyum. Chen Yong hendak memelototi Stephen, tetapi pada saat ini, Stephen menendang selangkangan Chen Yong. Chen Yong menjerit dan berlutut di tanah. Stephen membungkuk, mengangkat tinjunya dan memukul wajah Chen Yong dalam lingkaran, menyemburkan darah dari mulut Chen Yong. Kamu bajingan, jangan sentuh saudaraku Yong. 13 siang dengan bersemangat ingin menghentikan Stephen, tetapi ditangkap oleh beberapa penjaga penjara. Para tahanan di sekitarnya menyaksikan semua ini dengan mata dingin. Setelah beberapa pukulan, Chen Yong jatuh ke tanah. Stephen memandangnya dengan merendahkan, dan berkata dengan wajah kosong, tidak bisakah satu jari mencabik-cabikku? Mengapa kamu berbaring seperti anjing sekarang? Bab 1917. Ya, beri aku penawarnya jika kamu punya nyali. Lihat apakah aku bisa mencabik-cabikmu. Chen Yong berbaring di tanah, menatap Stephen dengan ekspresi ganas. Kamu seorang tahanan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk penawarnya? Stephen mencibir, mengangkat kakinya dan menginjak wajah Chen Yong. Banyak tahanan di sekitar mengerutkan kening. Seperti kata pepatah, Anda tidak menamparkan wajah orang. Chen Yong adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Bela Diri peringkat 6 setidaknya 20 tahun yang lalu. Jika Anda menginjak wajah seseorang, itu terlalu berlebihan. Chen Yong meronta, tapi sia-sia, karena tubuhnya sangat lemah, lebih lemah dari orang biasa. Stephen menginjak Chen Yong, melirik para tahanan dan berkata, semua orang di sini adalah sampah masyarakat ini. Untuk beberapa alasan, Anda dipenjara di sini. Saya bisa datang menemui Anda hari ini. Bagi Anda ini adalah kehormatan besar bagi Anda, kamu harus berterima kasih kepada Dade, mengerti? Tidak ada yang menjawab kata-kata Stephen, beberapa memandang Stephen dengan dingin, dan beberapa memandang Stephen dengan bercanda. Apa? Tidak bisa bicara? Stephen bertanya. Masih tidak ada yang berbicara. Stephen menyeringai dengan muram, lalu berjalan ke 13 siang di sebelahnya. Terima kasih. Stephen bertanya. Si San Siang memelototi Stephen, dan berkata, apakah aku menghargaimu? Stephen mengangkat tangannya dan menamparnya, menjatuhkan si San Siang ke tanah, sama sekali bukan karena dia cantik kuno. Setelah itu, Stephen berjalan ke tahanan lain. Terima kasih. Stephen bertanya. Pihak lain tidak berbicara. Stephen menamparkan lawan lagi, menjatuhkannya ke tanah, dan kemudian, Stephen berjalan ke orang berikutnya. Para tahanan ini juga sangat keras kepala, dan tidak ada dari mereka yang menyerah. Ke-30 atau lebih tahanan itu dibanting ke tanah oleh Stephen. Qin Shou, yang berdiri di samping, tidak sedih atau bahagia, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Sementara mata Li Pait berbinar gembira. 30 atau lebih tahanan semuanya jatuh ke tanah, beberapa dari mereka masih menatap Stephen dalam diam, sementara beberapa memiliki niat membunuh di wajah mereka. Stephen membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk menjadi musuh publik para tahanan ini. Mereka semua memiliki banyak tulang punggung. Jika saya tidak membaca file Anda sebelum saya datang ke sini, saya akan mengira Anda adalah orang-orang tangguh. Anda masing-masing memiliki darah banyak orang biasa di tangan Anda. Anda adalah hama ini masyarakat, belatung, itu adalah aib bagi klan naga bahwa kamu masih bisa hidup di dunia ini. Stephen berkata, menatap Qin Shou dan berkata, Direktur Qin, apakah menurutmu aku benar? Benar, orang-orang ini sampah. Dibandingkan dengan mereka, citramu sangat bersinar. Qin Shou menjilat Stephen seperti biasa. Kirim mereka semua ke ruang hukuman. Saya ingin teriakan mereka bergema di seluruh penjara, kata Stephen. Direktur,
kata-kata semua orang, itu tidak bisa dihindari. Li Pait sepertinya ingin meminta belas kasihan, tetapi ditakuti oleh tatapan Stephen. Kirim mereka semua ke ruang hukuman, kata Qin Shou. Semacam penjaga penjara langsung mengangkat orang-orang yang jatuh ke tanah dan berjalan ke ruang hukuman. Yang disebut ruang hukuman adalah tempat yang secara khusus bertanggung jawab untuk menghukum para penjahat ini. Ngomong-ngomong, tunggu sebentar, teriak Stephen tiba-tiba. Semua orang berhenti. "PD, siapa tukang daging itu?" Stephen bertanya. "Itu dia." Li Pait menunjuk ke seorang pria kurus dan berkata. Stephen melirik pria itu kurus dan kurang gizi parah. Stephen berjalan ke arah tukang daging. Mata tukang daging tidak terlihat seperti orang yang hidup, hanya abu-abu dan putih tak berujung, seolah-olah dia sudah putus asa dengan dunia ini. Stephen tersenyum, mengulurkan tangan dan mengeluarkan pistol dari pinggang penjaga penjara, menunjuk ke tukang daging dan menarik pelatuknya. Ledakan. Setelah tembakan, tukang daging jatuh ke tanah. Darah menyembur keluar dari kepalanya, tubuh tukang daging itu bergerak sedikit, dan kemudian tetap tidak bergerak. Tindakan Stephen membuat takut banyak orang di sekitarnya. "Direktur, bagaimana Anda bisa membunuhnya?" Li Pait berkata dengan bersemangat. "Meskipun kamu telah menyiksanya siang dan malam selama bertahun-tahun, kamu sebenarnya adalah orang yang menyiksamu. Membunuhnya juga melegakanmu. Jangan menuruti kebencian masa lalu. Aku akan meminta seseorang untuk memindahkanmu ke luar nanti. Temukan posisi yang cocok untukmu, dan jangan tinggal di sini lagi," kata Stephen. Bab 1918. Li Pait tercengang. Dia tidak menyangka Stephen akan membunuh tukang daging untuknya. "Ya, tapi membunuh tahanan tanpa izin, ini kejahatan serius," kata Li Pait. "Saya adalah kepala klan naga. Saya memegang kekuatan hidup dan mati untuk semua orang. Siapapun yang saya biarkan hidup, dan siapapun yang saya biarkan mati, kata Stephen, dan menatap dingin ke tahanan lainnya. Para tahanan ini benar-benar merasa ketakutan, ada yang menundukkan kepala, ada yang memalingkan muka, dan mereka tidak berani menatap mata Stephen. "Oke, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, buang saja mayatnya, Warden Qindian, temani aku ke tempat lain," kata Stephen. "Baiklah Direktur, ini kehormatan saya." Qin Shou masih bertingkah seolah dia tidak ada hubungannya dengan dia, dan saya hanya ingin menjilat Direktur Lin dengan baik. Fakta ini membuat Stephen menatapnya dengan kagum. Dia jelas menyadari bahwa Qin Shou jelas bukan orang yang hanya tahu cara menjilat. Qin Shou membawa Stephen untuk berkeliaran di tanah pengasingan. Seluruh tanah pengasingan menempati area yang luas, dan ada lebih dari 100 sel yang digunakan untuk menahan para tahanan. Namun, tingkat pemanfaatan sel-sel tersebut saat ini sangat rendah, hanya 30%. "Tawanan Qindian, apa pendapatmu tentang tanah pengasingan?" tanya Stephen. "Tanah pengasingan dapat membuat para tahanan merasa putus asa, dan itu dapat membuat mereka membayar cukup untuk apa yang telah mereka lakukan," kata Qin Shou. "Oh." Stephen mengangguk seolah menyadari sesuatu. "Namun, tempat seperti itu seharusnya tidak ada di dunia ini." Qin Shou mengucapkan kalimat ini lagi. "Oh." Stephen mengangkat alisnya dan bertanya, "Apa maksudmu?" "Dikatakan penjara, tapi sebenarnya tempat di luar hukum," kata Qin Shou. "Tempat di luar hukum. Bukankah semuanya di sini juga mengikuti hukum dan peraturan kerajaan naga?" kata Stephen. Qin Shou menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tanah pengasingan adalah tempat yang indah untuk membuat orang merasa bahwa hidup lebih buruk daripada kematian, tetapi bagi banyak tahanan, tempat ini memberi mereka kesempatan untuk hidup, dan mereka seharusnya ditembak di luar. Tapi, banyak orang tinggal di sini selama beberapa dekade, bahkan jika mereka harus menanggung beberapa penderitaan, itu layak ditukar dengan kehidupan puluhan tahun." Mendengar kata-kata Qin Shou, Stephen tertawa. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Qin Shou dan berkata,
otakmu jauh lebih pintar dari yang kukira. Kata-katanya, Stephen memotongnya. Berhentilah menjilatiku, karena kamu baru saja mengatakan apa yang kamu katakan padaku. Kalau dipikir-pikir, kamu seharusnya sudah tahu apa yang aku pikirkan. Stephen bertanya. Pikiranmu sedalam jurang neraka. Bagaimana aku, seorang manusia, bisa menebaknya, tapi aku tidak berpikir kamu adalah orang yang mendapatkan rasa keberadaan dengan menyalahgunakan orang lain. Jadi apa yang kamu lakukan untuk para tahanan tadi seharusnya apakah Anda punya ide? Kata Qin Shou. Apakah kamu masih berpura-pura bodoh sampai sekarang? Stephen bertanya dengan cemberut. Di depan kebijaksanaanmu, aku tidak berbeda dengan keterbelakangan mental, kata Qin Shou. Stephen memiringkan kepalanya, menatap Qin Shou dan berkata, terus puji aku. Apakah kamu benar-benar ingin mendengarkan? Tanya Qin Shou. Tentu saja, saya benar-benar ingin mendengar berapa lama Anda bisa membanggakan dan apa yang bisa Anda banggakan. Stephen tertawa. Qin Shou menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, matamu yang pendiam dan jernih serta dahimu yang lebar memberi kesan sederhana, cerdas, dan dalam kepada orang-orang. Kaki. Kamu bisa menulis pena untuk mengamankan dunia, dan kamu bisa menunggang kuda untuk menentukan alam semesta. Kamu memiliki keindahan dan kebijaksanaan, dan penjelmaan seorang pahlawan dan perasaan sempit. Kamu memiliki bakat untuk tahu dunia dan dunia mengetahui geografi, akrab dengan pembelajaran kuno dan modern, Cina dan Barat, luar biasa dan halus. Kamu berhenti. Stephen menyela kata-kata Qin Shou, dan dengan kulitnya yang tebal, setelah mendengar Qin Shou sangat memujinya, dia masih memiliki perasaan di hatinya, perasaan malu. Dia tidak menyangka bahwa Qin Shou benar-benar bisa menyombongkan diri begitu keras. Kemampuan untuk memuji orang ini telah mencapai titik kesempurnaan. Jika ada peringkat untuk Li Qinggong, maka Qin Shou pasti raja jilat di tingkat raja suci. Karena Anda memberitahu saya bahwa tempat ini di luar hukum, Anda seharusnya sudah menebak pikiran saya. Saya tidak ingin bertele-tele dengan Anda. Saya hanya ingin mengajukan pertanyaan, bisakah Anda membantu saya? Stephen diminta. Kapten penjaga penjara Li Pai telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan dia tampaknya memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan para tahanan ini. Qin Shou tidak menjawab kata-kata Stephen, tetapi mengucapkan kalimat ini. Mendengar ini, murid Stephen sedikit menyusut, dan kemudian dia berkata, itu sebabnya dia mengatur agar 13 siang menemaniku tadi malam. Li Pai telah bekerja dengan Kai Hui selama bertahun-tahun, dan telah melakukan yang terbaik untuk membantu Kai Hui, tetapi Kai Hui tidak membawanya bersamanya ketika dia pergi. Qin Shou melanjutkan. Oh. Stephen mengangkat alisnya, menatap Qin Shou, dan ingin mendengarkan kelanjutan Qin Shou, tetapi Qin Shou menutup mulutnya saat mengatakan ini. Tidak lagi, Stephen bertanya. Tidak lagi. Qin Shou menggelengkan kepalanya. Oke kalau begitu. Stephen menghela nafas, dan berkata, kupikir kamu bisa mengatakan sesuatu yang berharga, tapi itu saja. Kamu juga dapat menemukan manfaatnya di dalamnya, kata Qin Shou. Stephen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, oke, mari kita lakukan ini dulu. Ngomong-ngomong, saya akan keluar sebentar. Saya tidak yakin kapan saya akan kembali, tetapi seharusnya tidak terlalu lama. Oke, Shou tidak bertanya lagi, atau membujuk Stephen, tetapi hanya mengangguk. Stephen berbalik dan pergi, dan segera menghilang di depan Qin Shou. Bab 1919. Tanah yang diasingkan, kamar retribusi. Chen Yong duduk di kursi. 13 yang berdiri di sampingnya, memegang obat di tangannya dan mengoleskannya ke wajah Chen Yong. Chen Yong, yang seharusnya dihukum di ruang hukuman, sepertinya baik-baik saja saat ini. Di seluruh ruang hukuman, selain Chen Yong dan Sisan Xiang, ada 2 orang lainnya, salah satunya adalah penjaga penjara yang bertanggung jawab untuk menghukum Chen Yong, dan yang lainnya adalah kapten penjaga penjara Li Pai.
Kedua orang ini berdiri satu persatu dan duduk di samping yang lain, namun tak satu pun dari mereka menghukum Chen Yong. Bajingan itu, jika kamu memberiku kesempatan, aku pasti akan mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri, kata Chen Yong dengan gigi terkatup. Duduk berhadapan dengan Chen Yong, Li Pait berkata dengan menyilangkan kaki, dia melakukan apa yang dia lakukan hari ini, itu agak mendadak. Saya curiga dia punya tujuan. Tujuan apa? Tanya Chen Yong. Dia sepertinya sengaja ingin membuatmu kesal, dan ingin merangsangmu untuk mengambil tindakan. Dengan cara ini, kita dapat melihat apakah kamu benar-benar melemah ke level yang sama dengan orang biasa. Kedua, jika kamu mau tidak mau mengambil tindakan terhadapnya, maka secara logis dia dapat membiarkan penjaga penjara itu membunuhmu di tempat. Kata Li Pait, saya setuju dengan poin pertama yang Anda katakan, tetapi saya tidak setuju dengan poin kedua. Kami tidak memiliki keluhan dengannya. Mengapa dia membunuh kami? Dan dia mengatakannya sebelumnya ketika dia membunuh tukang daging. Dia bisa membunuh kita di kapan saja tangan mati, sehingga penjaga penjara tidak akan datang, kata Chen Yong. Itulah yang saya katakan. Tetapi bahkan jika dia adalah direkturnya, dia tidak dapat benar-benar membunuh di sini. Membunuh tukang daging adalah untuk menunjukkan niat baik saya, karena saya memberitahu dia tentang masalah antara saya dan tukang daging tadi malam, kata Li Pait. Lalu mengapa menurutmu dia ingin membunuh kita? Chen Yong bertanya. Menurut informasi yang saya dapat, Stephen adalah orang yang cemburu pada kejahatan. Setelah dia menjadi direktur klan naga, dia mereformasi klan naga secara drastis. Tanah pengasingan pasti akan menanggung beban kotoran. Li Pait berkata dengan serius. Chen Yong mengerutkan kening. Kata-kata Li Pait masih masuk akal baginya. Ketika klan naga membangun tanah pengasingan lebih dari 100 tahun yang lalu, dikatakan bahwa kehidupan para pendosa yang kejam itu akan lebih buruk daripada kematian. Bahkan ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, yaitu transaksi antara naga klan dan para tahanan ini. Apa yang disebut hidup lebih buruk daripada kematian adalah untuk didengar oleh orang luar, dan tujuan sebenarnya dari klan naga adalah untuk mendapatkan keuntungan yang cukup dari para tahanan ini. Setiap tahanan yang memenuhi syarat untuk dikirim ke tanah pengasingan adalah sosok di puncak seni bela diri. Baik itu sumber keuangannya sendiri atau kekuatan tempur, dia sangat menarik bagi klan naga. Oleh karena itu, klan naga membangun tanah pengasingan, memungkinkan banyak orang yang seharusnya memiliki orang-orang kuat yang dieksekusi mendapat kesempatan untuk hidup, dan karenanya, orang-orang kuat ini harus menunjukkan ketulusan yang cukup kepada klan naga. Sama seperti Chen Yong, lebih dari 50 orang tewas di tangannya. Bahkan jika dia menembak 100 kali, itu sudah cukup, tetapi dia menyumbangkan semua miliknya ke klan naga dan membantu klan naga untuk melakukan beberapa hal yang teduh. Jadi pada akhirnya dia dikirim ke tanah pengasingan, menyelamatkan nyawanya sendiri. Ada lebih banyak situasi seperti ini, dan di bawah propaganda yang disengaja dari klan naga, banyak orang luar percaya bahwa mengirim tahanan ke tempat pengasingan adalah hukuman yang lebih kejam daripada eksekusi. Inilah mengapa Li Pait berkata bahwa tanah pengasingan adalah produk dari periode tergelap keluarga naga. Jadi tujuan kedatangannya ke tanah pengasingan kali ini adalah untuk membunuh kita semua. Maka masuk akal untuk menutup tanah pengasingan. Tidak ada tahanan yang diizinkan untuk bertahan hidup, kata Chen Yong dengan mata menyipit. Ya, kemungkinan besar memang begitu. Li Pait mengangguk. Bajingan itu. Chen Yong menamparkan sandaran tangan kursi dengan marah. Kursi yang terbuat dari baja dan khusus digunakan untuk eksekusi ini sebenarnya dihancurkan oleh Chen Yong. Kekuatan telapak tangan Chen Yong pasti telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Untung kamu menahan diri dan tidak bergerak hari ini, kalau tidak, kamu semua mungkin mati, kata Li Pait. Ini lelucon, untuk orang seperti dia, ketika dia memerintahkan penjaga penjara untuk membunuhku, aku bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Chen Yong berkata dengan dingin.
Jangan meremehkan Stephen. Saya telah mendengar banyak legenda tentang dia. Dia sekarang dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di dunia, kata Lipait dengan serius. Orang paling berkuasa di dunia. Sepertinya kita sudah terlalu lama di sini, dan tidak ada orang di luar, jadi orang ini telah menjadi orang paling berkuasa di dunia. Saya telah dipenjara selama beberapa dekade. Saya mempelajari gerakan dan keterampilan setiap hari, dan kekuatan saya sudah jauh lebih kuat daripada ketika saya masuk, jadi saya tidak percaya bahwa Stephen jauh lebih baik dari saya, kata Chen Yong sambil mencibir. Itu benar, Lipait mengangguk. Paling banyak, dia mendengar beberapa legenda tentang Stephen di pengasingan. Masuk akal. Jika Stephen benar-benar ingin mencari alasan untuk menghancurkan tanah pengasingan, maka kita benar-benar tidak bisa duduk diam, kata Lipait. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Chen Yong bertanya. Aku punya cara, kata 13 Siang. Katakan padaku, kata Chen Yong. Sisan Siang tersenyum dan berkata, ini sebenarnya sederhana. Buat kerusuhan di penjara dan temukan kesempatan untuk membunuh Stephen dalam kerusuhan itu. Selama dia mati, klan naga akan berada dalam kekacauan, dan sipir akan tiba. Terkadang Anda akan melakukannya terlibat dengan kematian Stephen, mungkin Anda akan dikirim ke penjara, dan Anda akan menjadi sipir baru karena jasa Anda dalam menekan kekacauan. Kita akan memiliki kesempatan untuk pergi dari sini bersama-sama. Mendengar apa yang Sisan Siang katakan, Lipait, es mata jelas bersinar. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kamu bisa kembali ke jalan lama Kai Hui. Setelah Kai Hui pergi dari sini bersama Long Sa dan yang lainnya, dia menjadi anggota berpangkat tinggi dari klan naga. Mungkin kamu bisa menjadi anggota tingkat tinggi dari klan naga saat itu. Bahkan bukan tidak mungkin untuk menjadi kepala klan naga di masa depan. 13 Siang membujuk, suaranya sepertinya memiliki semacam kekuatan magis, membuat orang tidak dapat membantu. Tapi ingin melakukan apa yang dia katakan. Saya pikir apa yang dikatakan Siang Fei benar, kata Chen Yong. Tapi Stephen adalah orang yang paling kuat di dunia. Seharusnya bukan tugas yang mudah untuk membunuhnya. Jika kita tidak bisa membunuhnya, maka kita semua akan hancur, kata Lipait. Kamu terlalu sedikit percaya pada kami. Ada begitu banyak dari kita, yang mana yang bukan kekuatan super di zaman kita. Bagaimana kita semua bisa bergabung dan tidak bisa membunuh Stephen? Jika kita benar-benar tidak bisa membunuhnya, maka kita harus ada rencana kedua, kata 13 Siang. Rencana kedua. Apa itu? Tanya Lipait. Kita bisa seperti ini, kata 13 Siang. Menarik. Mata Lipait berbinar saat mendengar kata-kata Sisan Siang. Tidak peduli seberapa kuat Stephen, apakah dia masih bisa menahan cuaca ekstrim di luar? Kata 13 Siang. Oke, ayo kita lakukan. Lipait mengangguk dengan serius seolah dia telah membuat keputusan besar. Kapan kamu akan bertindak? Chen Yong bertanya. Ini. Lipait sedang berpikir, pada saat ini, seorang penjaga penjara mengetuk pintu dan masuk. Kapten, saya baru saja mendapat kabar bahwa Stephen telah meninggalkan penjara, kata penjaga penjara. Meninggalkan penjara? Kemana kamu pergi? Lipait berkata dengan heran. Kami tidak tahu kemana dia pergi. Dia pergi dari sini sendirian tanpa membawa siapapun bersamanya, kata penjaga penjara. Begitu. Lipait mengangguk, lalu menatap Chen Yong dan berkata, Stephen keluar sekarang, jadi rencana kita akan dimulai setelah dia kembali. Oke, Chen Yong mengangguk. Saat ini, di luar negeri pengasingan. Bab 1920. Stephen tidak tahu bahwa Lipait telah membuat rencana melawannya dengan Chen Yong dan yang lainnya. Sejujurnya, tujuannya untuk mempermalukan para tahanan itu persis seperti yang dikatakan Chen Pait. Dia hanya ingin memaksa para tahanan itu untuk mengambil tindakan, dan kemudian membunuhnya secara logis, karena di mata Stephen, orang-orang ini pantas mati,
tetapi di lini mata Stephen tanpa alasan apapun, dia dapat membunuh satu atau dua orang, tetapi tidak semuanya. Namun, Chen Pait salah tentang satu hal. Stephen tidak tahu banyak tentang tanah pengasingan, jadi dia tidak tahu bahwa tanah pengasingan adalah produk dari periode tergelap perlombaan naga. Pengertian tempat. Dia sudah membuat keputusan, setelah pergi dari sini, dia harus mengevakuasi tanah pengasingan dan mengirim semua orang di dalamnya untuk melihat Tuhan. Namun, Stephen tidak terlalu memikirkan hal-hal ini saat ini, karena perhatiannya tertuju pada reruntuhan. Untuk reruntuhan, Stephen bahkan tidak peduli bahwa di luar mungkin hujan kapan saja. Menurut apa yang dikatakan Kai Hui sebelum kematiannya, Stephen dengan cepat menemukan pintu masuk ke reruntuhan. Pintu masuknya sangat biasa. Jika bukan karena instruksi Kai Hui, Stephen tidak akan pernah bisa menemukan pintu masuk relik tersebut, apalagi orang biasa. Pintu masuk ke reruntuhan diblokir oleh pelat logam. Pelat logamnya sedikit berkarat karena usianya, dan segelnya tidak terlalu rapat, jadi Stephen memasuki reruntuhan dengan relatif mudah. Ini bukan ruang yang sangat besar, dan ada banyak pasir di tanah, yang sepertinya jatuh dari dunia luar. Reruntuhan berada di bawah cakrawala dan harus dikubur di bawahnya. Stephen melihat sekeliling. Peninggalan ini sangat berbeda dari yang ada di medan perang ekstrateritorial. Ruang seluruh relik jauh lebih kecil daripada medan perang ekstrateritorial, dan dinding sekitarnya penuh dengan logam. Itu tampak seperti bagian dalam yang besar. Mesinnya sama. Stephen berjalan berkeliling dan meninju, dan melihat banyak tulisan di dinding. Tulisan-tulisan ini persis sama dengan tulisan yang dilihat Stephen di tablet suci klan Xiansheng sebelumnya. Oleh karena itu, asal-usul peninggalan ini sudah jelas. Peninggalan ini ditinggalkan oleh suku Protoss. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.